Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 2, klasifikasi makhluk hidup, part 2, pengklasifikasian makhluk hidup. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Pengklasifikasian makhluk hidup. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Di pasar, para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya. Ada kelompok sayuran, ada kelompok buahan, ada kelompok barang kebutuhan pokok, barang elektronik, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Hewan-hewan di sekitar kita berdasarkan jenis sifat dan ciri-cirinya dapat kita kelompokkan. Misalnya, ada kelompok hewan peliharaan, hewan liar, ada kelompok hewan pemakan rumput, hewan pemakan serangga, dan lain-lain. Makhluk hidup di sekitar kita sangat beragam, mulai dari beragam jenisnya, ciri-cirinya, dan sifat-sifatnya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, maka manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus atau tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berikut ini adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Klasifikasi 5 kingdom yang terdiri dari plantae, fungi, animalia, protista, dan monera. Contoh kingdom monera seperti bakteri dan alga. Kingdom monera yaitu makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler dan selnya bersifat prokaryotik, tidak memiliki membran inti. Kemudian mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contoh anggota monera misalnya bakteri dan alga hijau. Bakteri yang terdapat di lingkungan kita ada yang bermanfaat dan ada pula yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Contoh bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia misalnya bakteri Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Sedangkan bakteri yang membahayakan bagi kehidupan manusia misalnya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC atau tuberkulosis paru-paru. Kingdom protista. Kingdom protista adalah makhluk hidup bersel satu, uniseluler, dan bersel banyak atau multiseluler, sederhana dan berkoloni. Selnya bersifat eukaryotik, artinya memiliki membran inti. Ada 3 kelompok kingdom protista. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Berdasarkan alat geraknya, terdiri dari rhizopoda, alat gerak berupa pseudopodium, contohnya amuba proteus. Flagellata, alat gerak berupa flagellum, contohnya Trypanosoma gambiensis. Ciliata, alat gerak berupa cilia, contohnya Didinium. Sporozoa tidak memiliki alat gerak, contohnya
Plasmodium malariae. Kelompok yang kedua, Protista mirip tumbuhan atau alga. Berdasarkan jenis pigmennya, alga dapat dibedakan menjadi alga hijau, alga keemasan, alga pirang, alga merah, alga api, Euglownophyta. Kelompok yang ketiga, Protista mirip jamur. Misalnya Myxomycota dan Oomycota. Berikutnya, kelompok jamur atau fungi. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab. Bersifat saprofit, artinya organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan bersifat parasit, artinya organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporagium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, ragi tapai, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Berikut ini adalah beberapa kelompok jamur atau fungi. Yang pertama, Zygomycotina. Yang kedua, Ascomycotina. Yang ketiga, Basidiomycotina. Yang keempat, Deuteromycotina. Masing-masing kelompok jamur ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Misalnya, yang pertama, jamur tempe, Rhizopus oligosporus. Yang kedua, jamur roti, Rhizopus stolonifer. Jamur tempe dan jamur roti merupakan bagian dari jamur Zygomycotina. Kemudian, jamur tape, Aspergillus oryzae. Jamur antibiotik, Penicillium notatum. Jamur tempe dan jamur antibiotik merupakan bagian dari jamur Ascomycotina. Berikutnya, jamur tiram, Pleurotus ostreatus. Dan jamur kuping, Auricularia polytricha. Jamur tiram dan jamur kuping merupakan jenis jamur Basidiomycotina. Berikutnya, jamur penyebab busuk pada tanaman dan jamur penyebab penyakit kurap. Jamur penyebab busuk tanaman dan jamur penyebab penyakit kurap merupakan bagian dari kelompok jamur Deuteromycotina. Kelompok tumbuhan, plantae. Kelompok tumbuhan atau plantae terdiri dari kelompok lumut, Bryophyta, kelompok paku-pakuan, Pteridophyta, kelompok tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang tidak berpembuluh, berkembang biak dengan spora, dan hidup di tempat yang lembab. Contoh lumut misalnya lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Paku-pakuan, tumbuhan pakuan merupakan kelompok tumbuhan yang berpembuluh, berkembang biak dengan spora, hidup di tempat yang lembab. Contoh pakuan misalnya paku purba, paku kawat, dan paku sejati. Tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh yang dapat berkembang biak dengan biji, tuna, setek, dan lain-lain. Tumbuhan berbiji terdiri dari berbiji terbuka, Gymnospermae, misalnya melinjo, dan berbiji tertutup, Angiospermae, misalnya mangga. Berikutnya, kelompok hewan atau animalia. Kerajaan hewan atau kingdom animalia terdiri dari hewan invertebrata atau avertebrata dan hewan vertebrata. Hewan invertebrata atau avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Sedangkan hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang bertulang belakang. Sekarang, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut mengenai hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Kelompok hewan invertebrata tidak bertulang belakang. Misalnya, Porifera,
hewan berpori seperti Spongilla dan Euspongia. Kemudian Colenterata, hewan berongga seperti ubur-ubur dan hidra. Selanjutnya moluska, hewan lunak, misalnya siput dan cumi-cumi. Kemudian Farmes, cacing, misalnya cacing pita, cacing tanah. Kemudian Anthropoda, hewan dengan kaki beruas-ruas, misalnya kelabang atau lipan dan udang. Selanjutnya Enchidodermata, yaitu hewan berkulit duri, misalnya bintang laut dan landak laut. Selanjutnya kelompok hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang, misalnya ikan atau pisces, seperti ikan betik, ikan arwana. Selanjutnya reptil atau reptilia, yaitu seperti buaya dan ular. Kemudian amfibi, misalnya katak emas, salamander. Berikutnya burung atau apes, misalnya burung beo dan burung kakak tua. Selanjutnya mamalia, seperti kelelawar dan kera. Perlu diingat, reptil adalah kelompok hewan melata. Amfibi adalah kelompok hewan yang dapat hidup di dua tempat, seperti di air dan di darat. Dan mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui.